Oke ya, kita lanjut. Kita motovlog ke alun-alun Batang. Kita start dari Alfamart. Nah ini ya, Alfamart Bandar Utara. Kita masih bersama PCX. Ya, lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan motovlog ke alun-alun Batang ya, atau jalur yang menuju ke Pantura kalau kita dari arah Dieng ataupun mungkin dari Temanggung dan sebagainya. Kalau teman-teman lewat Batang atau lewat jalur-jalur yang mengambil arah ke Batang, nah ini adalah jalur yang biasa kita lewati ya. Ya, cuacanya cukup mendung, kondisi lalu lintasnya juga lumayan sepi, sangat cocok kalau kita gunakan untuk jalan-jalan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah selalu support, sudah selalu nonton konten-konten video saya, sudah nge-like ataupun juga komentar. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe tapi baru menemukan channel ini atau sudah sering nonton belum subscribe, silahkan di subscribe. Nah, kita ini masih di wilayah bandar ya. Untuk lalu lintas sendiri masih didominasi oleh plat-plat lokal, plat G ya. Plat G itu kan Pemalang, Batang, dan juga Kalungan ya kalau nggak salah. Ini padahal tadi di Dieng itu hujan deras, dari Batur sampai ke Polres itu hujan deras, tapi alhamdulillah sampai sini cuacanya agak hangat. Kalau di Maps tadi saya lihat itu perjalanan kurang lebih dari Bandar Utara sampai ke alun-alun Batang sekitar 30-an menit. Ya, semoga kita sampai ke sana tidak terlalu molor. Kalau di sini jalurnya masih lumayan sepi ya. Ini sebenarnya marka tidak putus, sebaiknya kita tidak perlu mendahului. Aduh ya, mohon maaf ya, mohon untuk jangan ditiru. Untuk pemandangannya di sini lumayan ya, ada perumahan-perumahan, terus kanan kiri tadi juga ada beberapa persawahan. Kalau di sini sepertinya didominasi oleh tanaman padi atau sawah ya. Nah, tidak seperti di Dieng, didominasi oleh sayur mayur seperti tanaman kentang dan sebagainya. Oke, kita terus maju. Saya baru pertama kali ini melewati jalur ini pakai motor. Kalau pakai mobil kayaknya dulu pernah lewat sini, tapi itu udah cukup lama sehingga saya lupa. Tapi kalau pakai motor ini baru pertama, sehingga saya terpaksa harus menggunakan map atau Google Map yang ada di HP. Untung saya sudah pakai holder ya, jadi untuk membaca mapnya walaupun sendiri ini sudah cukup mudah. Untuk kondisi jalan itu bagus ya, jarang ada jenggolan-jenggolan ya, masih lancar lah, mulus oke. Padahal mungkin ini jalur penghubung ya, tapi kok nggak begitu rame, atau karena ini bukan weekend atau long weekend makanya kondisi jalannya kurang rame, saya kurang tahu ya. Dan ternyata asik juga ya kalau kita jalan-jalan lewat jalur baru yang belum pernah kita lewati, kayak
jadi apa ya, suasana baru gitu aja. Dan di Batang itu sebenarnya banyak kopi katanya, tapi kok sepanjang jalan ini belum melihat kedai kopi ya. Yang ramai itu yang di jalur Kembang Langit itu memang ada beberapa ya, dan itu juga bagus-bagus tempat kopinya. Kalau di sini saya lihat hanya beberapa toko bangunan, terus rumah-rumah penduduk. Ya, ini sepertinya ini jalur kabupaten ya, jalan kabupaten sepertinya. Saya kurang tahu, tapi kemungkinan jalan kabupaten. Itu depan ada mobil ya. Oke, kita meluncur dan gaskan pelan-pelan, tapi kita belok ya. Oke, kita maju lagi. Semoga nanti sampai alun-alun kita nggak hujan ya. Ini juga kebetulan belum makan siang, nanti kita sekalian aja mencari makan di alun-alun Batang. Ini jembatan kali apa ya, Kali Serayu atau bukan? Mungkin bukan ya, kayaknya Kali Serayu nggak sampai ke Batang kayaknya. Oke, masih lumayan ya, walaupun agak apa ini kurang mulus, tapi masih oke lah. Mungkin kapan-kapan ya kita motovlog ke jalur Pantura. Kalau sekarang kayaknya waktunya nggak cukup. Oke lah, kita sampai ke alun-alun Batang aja lah. Sebenarnya kalau motoran pakai PC gitu asiknya riding-riding santai, tapi ya kali ini kita coba ya, kadang santai kadang speeding sesuai kebutuhan aja. Soalnya kalau kita terlalu santai juga khawatirnya itu hujan, itu juga sudah pakai mantau, mungkin dari arah mana ya yang udah hujan ya, atau mungkin tadi ya yang lewat Belado atau jalur mana yang tadi udah hujan. Ya, itu depan ada tukang Indihome ya, tahu wifi mungkin. Aduh, kita nyalip lagi. Oke, pelan-pelan saja, tidak perlu menyalip di tikungan, karena menyalip di tikungan itu sama saja dengan bunuh diri guys. Jadi kita harus hati-hati, apalagi di jalur yang belum kita lewati. Oke, aman. Oke, lanjut gas, speeding tipis-tipis ya. Kita ikut di belakang kijang biru ini dulu aja sambil gas menikmati. Ya, kita salip. Kita sudah sampai wilayah mana ini? Oke, speeding lagi, gas. Semoga aman, nggak hujan. Tuh ada ibu-ibu yang kayaknya ibu guru sama murid-murid yang pulang sekolah. Kayaknya rasa takut. Aku
Ya, jalurnya lumayan sepi guys, jadi asik ini buat jalan-jalan speeding itu oke lah. Tapi karena saya baru pertama kali dan belum hafal rute sini ya, saya lebih memilih untuk pelan-pelan saja, takutnya terlalu ngebut nanti ada lubang atau tiba-tiba orang nyabrang malah bisa celaka. Oke, kita nanti depan masih ambil lurus ya, kita ikuti map saja. Lurus ke kanan ya, kita sudah memasuki zona pemandangan hamparan sawah ya. Di sini hijau dan langit juga mulai kelihatan cerah ya, walaupun tetap masih banyak kabut-kabut awan cumulonimbus ya, yang katanya bakal turun hujan. Masih berharap sebelum kita semoga sampai di alun-alun itu belum hujan. Hujannya nanti saja lah pas kita pulang. Syukur-syukur nggak hujan ya. Nah, ini riding ini asik juga ya, ternyata saat kita lelah kerja, banyak tugas, banyak beban, kalau kita gunakan untuk jalan-jalan di tempat yang baru itu benar-benar membuat kita lupa dengan beban dan tanggung jawab kita. Kalau seperti ini terus sih kayaknya mending lah buat hiburan, karena sementara ini hiburan saya cuman ya sekedar main game, nonton film, ataupun ngopi-ngopi di kafe ya, karena kalau kopi-kopi bungkus sasetan itu kalau menurut saya kalau terlalu banyak itu kurang sehat ya. Kalau bisa sih seminggu 2 kali saja kalau kopi-kopi saset, tapi kalau itu kopi murni sih batas amannya tiap orang beda-beda ya. Saya pernah ngobrol dengan teman saya yang pencinta kopi, atau bukan pencinta sih tapi malah lebih sudah ke pengolah kopi, katanya daya kemampuan lambung orang itu beda-beda, tapi kalau rata-rata ya maksimal itu 5 gelas untuk kopi arabica, tapi kalau untuk kopi robusta itu katanya maksimal 2 gelas. Dan di Batang sendiri juga sentra pengusaha kopi banyak yang buka kedai-kedai kopi, tapi sejauh ini kok saya belum melihat ya, belum ada kedai kopi yang bagus. Mungkin wilayahan mungkin ya, kalau di jalur Kembang Langit itu tadi banyak banget yang pengusaha atau kafe-kafe yang menjual kopi. Ini ini sepertinya masih jauh ya dari kota. Kita masih mengikuti map saja karena saya belum hafal betul untuk zona di Batang. Ini sepertinya kita sudah mulai masuk ke wilayah kota Batang ya. Mungkin alun-alun sudah dekat, kita lurus ikuti petunjuk arah dan map. Ternyata Bang Jo, kita berhenti dulu sebentar ya. Oke, kita gaskan lagi. Untuk jarak kurang lebih ini tinggal sedikit lagi ya, mungkin 5 menit lagi kita sampai di alun-alun Batang ya. Nanti kita coba cari makan siang di sana. Saya nggak tahu sih untuk kondisi alun-alun Batang itu seperti apa ya, pakai Wonosobo atau Banjarnegara. Kalau Banjarnegara itu kan pusat makanannya berada di luar alun-alun, tapi rata-rata sih seperti itu ya. Nggak tahu kalau Batang barangkali ada
alun-alun ya kita makan saja di alun-alun. Kalau tidak ada, kita nanti cari yang dekat alun-alun aja lah. Nah, kalau ada sih pengen makan yang lamongan aja lah, yang pecel lele atau ayam goreng mungkin nanti. Dan sepertinya memang ini sudah hampir masuk ke wilayah kotanya Batang ya, pusat kota dari Batang. Itu masih ada bendera-bendera partai, mungkin mau rakernas atau rakerda ya di sini. Untuk jalanannya sepertinya ini aspal baru ya, belum ada tanda marka jalannya, tapi jalannya mulus dan oke. Kayak jadi pengen main lewat sini lagi. Mungkin nanti ya kita jalan-jalan ke Pekalongan atau ke Pantai Jodo. Ini alun-alunnya ya. Oh, ternyata kita sudah sampai di alun-alun. Kita cari parkirnya di mana ya? Oke, kita ambil kanan aja ya, pelan-pelan sambil mencari tempat parkir. Oke, kita parkir di sini saja. Oke, masuk. Kita parkirkan dulu, kita nyari makan siang. Ternyata ada pecel lele di sini. Nah, nanti kita makan di sini, terus jalan-jalan sebentar di alun-alun. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton.